Satu dalil, satu contoh. Saya ambil langsung dalam bab sholat saja. Misal, saat kita kemudian bertakbir, mengangkat tangan dalam sholat, kemudian anda bertakbir, dalam hadis disebutkan qala fayaqulu Allahu Akbar, maka orang yang takbir itu bersamaan dengan mengangkat tangannya, bisa angkat tangan dulu, bisa takbir dulu diucapkan kalimat, bisa bersamaan, itu yang paling utama. Angkat, ucapkan Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar ini kalau anda telusuri dalam dalilnya cuma satu dalil, satu contoh, tidak ada yang lain. Gak pernah ada dalam riwayat katakan misalnya Allahur Rahman, katakan Allahur Rahim, tidak. Katakan Allahu Akbar. Kenapa kalimatnya satu, contohnya satu? Kata para ulama, bila ada ditemukan dalam manhaj Nabi, tuntunan ibadah dari Nabi, tuntunan pedoman hidup dari Nabi, cuma satu dalil, satu contoh, itu artinya semua umat Islam mampu melakukannya. Kalau dipandang mampu, maka dilarang setiap kita kreatif untuk mengerjakan kalimat yang lain. Jadi kalau sudah ada contohnya satu, dalilnya satu, nggak usah kreatif. Allahu Akbar, satu. Allahur Rahman. Kok Allahur Rahman? Dari dulu Allahu Akbar melulu. Kan juga Allah mengatakan, panggil saya Allahu Akbar, Allah atau Ar-Rahman. Buka Qur'annya, surah ke-17 ayat 110, posisi paling kanan, agak setengah ke atas dikit. Qulidullaha awid Ar-Rahman, itu dalilnya kata Al-Quran. Enak aja. Awas, kalau ada yang menyampaikan logika semacam ini bertentangan dengan kalimat Nabi, maka pemahaman itu mesti ditolak. Ingat baik-baik, nggak usah ngarang kata Nabi Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak usah jadi peluang yang lain. Satu dalil, satu contoh, tidak ada alternatif yang lain. Yang kedua, ini yang sering banyak masalah, banyak dalil, beragam contoh. Teman-teman sekalian, maaf ya, ini lihat baik-baik. Kalau anda dalam salat i'tidal, sami'allahu liman Rabbana walakal hamd, dan seterusnya. Setelah i'tidal apa yang dilakukan? I'tidal itu bangkit dari ruku. Setelah i'tidal sami'allahu liman hamidah, kemudian saat sujud itu, apakah lututnya duluan yang turun ke lantai atau telapak tangannya dulu? Ternyata teman-teman sekalian, dua ini itu diajarkan oleh Nabi. Yang pakai lutut ada, yang pakai telapak tangan ada, dan dua-duanya disusun oleh para ulama, dituliskan diantaranya oleh imam namanya Sulaiman As-Sijistani, hafal 500.000 hadis dengan matan dan sanadnya, periwayatnya sampai ke Nabi. Maka disebutlah beliau populer dengan sebutan Abu Daud. Menulis kitab sunan namanya Sunan Abu Daud. Halaman teman-teman, kalau anda lihat di kitabnya nomor hadis 838, paling kanan sebelah bawah, disebutkan riwayat dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu ta'ala anhu. Maka itulah riwayat yang menggunakan sujud turunnya pakai lutut. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Kalau engkau pengen sujud, jangan sujud seperti duduknya unta, menggunakan kalimat ibil, maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Yang pakai telapak tangan, hadisnya nomor hadis 840 sampai 841, paling kiri sebelah atas di kitab yang sama, enggak beda, yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir fala tasjud falyadha yadaika qabla rukbatayk. Kalau kamu pengen sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Terjemahannya sama-sama unta. Nah, di awal-awal masa sholat, Wa'il masuk Islam. Saat Wa'il masuk Islam, nabinya masih segar, sholatnya masih di awal, maksudnya masih semangat, kuat, fisiknya sempurna, perang ikut, Badar ikut, Uhud ikut, segalanya kuat. Maka ketika turun, dilihat Nabi turunnya pakai lutut duluan. Sahabat Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat, usia sudah 60 tahun. Tersebut dalam riwayat-riwayat yang lain, Nabi sudah mulai sakit, sudah mulai lemah, kadang-kadang sholat bersandar menggunakan tongkat. Saya mau tanya, kalau ada orang sudah mulai sepuh, pertama kali masalah ada di apanya? Lututnya. Makanya ketika turun, terlihat Nabi menggunakan telapak tangan, karena lutut bermasalah. Nah, diambil dalam ilmu hadis, diambil dalam ilmu usul fikih, keluar kalimat istinbatul ahkam. Bagaimana cara menyimpulkan hukum? Maka maksudnya adalah boleh anda sujud dengan menggunakan dua perangkat ini. Kalau tidak pakai telapak tangan, gunakan lututnya. Bukan masalah tua muda tidak menggunakan lutut, karena sekarang ada anak muda pun lututnya bermasalah. Misal pemain bola saat main cedera, kena tackle, sulit untuk sujud pakai lutut, turun pakai telapak tangannya. Dia nggak ada hubungan dengan tua muda.
Jadi jangan katakan kalau ada anak muda kemudian begitu turun dia pakai telapak tangan, lalu Anda katakan cepat tua. Jadi silahkan, mau pakai telapak tangan boleh, mau pakai lutut silahkan. Yang salah pakai kepala duluan. Jadi ketika kemudian kita punya pilihan, silahkan. Yang pakai lutut nyaman boleh, yang pakai telapak tangan nyaman silahkan. Anda pilih karena Anda tidak bisa mengerjakan kedua-duanya. Maka pilihan Anda itulah kemudian yang disebut dalam bahasa fikih dengan ma dzahaba ilaihi. Ma dzahaba ilaihi disingkat jadi madhab.